الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولن تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بأثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya kesini, ku tengok ada emak-emak ngamuk-ngamuk. Kenapa dia? Oh itu dari orang dari Batak, dari Sumatera itu Bang Zuma. Oh, penjual sarung Samarinda. Emang aku tengok Fandi ini favoritnya emak-emak Bang. Emak-emak. Oh iya. Iya kan? Allahu Akbar. Kalau sama teman-teman Kristen Batak yang ibu-ibu itu loh, seru kali kalau dialog sama mereka itu. Tapi kebanyakan nggak paham sih isi-isi Bible-nya. Bentar malam Bang Zuma, saya kan mau undang ada yang mau panggil pendetanya katanya untuk dialog. Iya. Jadi nanti akan 2 versus 2 insya Allah bentar malam, kalau jadi nanti akan 2 lawan 2. Nah ada pendetanya. Iya. Ada pendetanya katanya mau dipanggil sama dia. Oh, bisa enggak? Jangan sebentar malam. Sekarang juga bisa. Soalnya sebentar malam saya di gunung. Jaringanku tidak stabil. Makassar pada hujan. Iya. Rabu malam Kamis kan dah ke gunung. Iya, ada keluarga datang soalnya dia. Oh, siap. Ini harus hujan terus Makassar. Oh, gitu. Siap. Tapi lihat aja nanti. Iya. Lihat aja nanti, mudah-mudahan bisa. Siap. Karena katanya pendetanya mau diundang. Jadi berdua. Jadi 2 lawan 2. Dia milih tema apa? Saya sendiri juga enggak masalah. Yang dia kuasai siap. Saya sampaikan yang dia kuasai saja temanya, gitu kan. Iya. Betul. Saya dengan CB juga berdua enggak apa-apa, bisa kok.
Siapa dulu itu CP? Nggak tukar nanti ika dipikir tika. Bah, ini kenapa salah tekan ini? Salah tekan ini. Pak Cerakang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau bangun dia kan karena tadi malam kan dengan Ustadz Alif itu sampai subuh. Apa dialognya kan? Namanya Esti, ada aku ambil nomor WhatsAppnya semalam. Esti Ya udah telepon aja, suruh sekarang masuk. masih tidur ini kan aku tengok karena sampai subuh kan Ya semalam. dikasih bangun, siram air pakai selang. Anak orang kodonge. Orang lagi puasa-puasa harusnya kita yang tidur toh. Iya betul. Kau kan banyak Pandi, kontak-kontak pendeta yang lagi nganggur-nganggur pagi ini. Ceklah satu-satu. Aduh, nggak ada yang ini. Ya. Kalau lagi ada yang kosong banyak nggak kepake, panggil aja ke sini. Nggak kepake nggak tuh? Banyak-banyak ku DM pendeta, satu pun tidak ada yang balas DM ku. Aduh, parah. Kenapa begitu? Iya, sampaikan Bang Suma sendiri aja bilang gitu. Siapkan dah. Ayo teman-teman di tap-tap layar juga yang di bawah ya. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik bincang-bincang santai. Aceh. Assalamualaikum Aceh. Ya silakan teman-teman yang ingin diskusi silakan. Mari kita berdiskusi sejenak. Ini Kojiro Oten kok dia bilang naik ten. Aduh, kenapa kayak gitu? Kojiro itu kan masalah. Nggak masalah, tapi dia bilang naik ten. Bukannya dia Oten juga. Ada gila-gila. Dia kalau ada aku nggak ngaku oten dia. Serius. Jadi ngaku apa dia, Dek? Gak tahu dia tuh selalu naikkan oten itu. Padahal dia oten. Oten teriak oten. Ayo teman-teman yang di bawah yang udah bosen Kristen yuk naik yuk. Bosan Kristen ya. Ya, dikencangin juga tap-tapnya teman-teman ya, biar komalnya kuat. Silakan kita kasih kesempatan teman-teman Kristen yang Muslim jangan dulu kirim permintaan ya, biar Bang Zuma, biar Gurunda bisa dialog. Semalam enak kali loh Bang Zuma dialog di Komal ini. Ustadz Alif sama Pendeta Kalingga Putra itu kan. Jadi Iya. Bu Darni itu dihajar sama Pendeta Kalingga Putra, pendetanya sendiri kan. Sempat marah-marah dia. Bu Darni kan sering marah-marah sama Pendeta Kalingga Putra itu. Ada loh itu kanda yang pernah naik di Komal itu ya, yang santun itu. Nah, dimarahi dia sama Ibu Darni semalam. Lama dialog, tiba-tiba malam Ibu Darni, "Woi, jadi jinak dia katanya." Semalam. Ya silakan teman-teman Kristen dikencangin tap-tapnya ya. Ini mungkin teman-teman Kristen yang naikin. Izin yang Kristen saya naikkan ya. Ocan Del Monte. Coba disapa dulu, Cep. Selamat pagi. Siapa dulu nih yang ngomong? Halo, selamat pagi, Bang Boy. Ya, selamat pagi. Muslim Kristen? Alhamdulillah Muslim. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju-ajua Bang Zuma. Maju-ajua. Kita dari Tarakaro. Dari Tarakan. Tanah Karo, Brastagi, Medan. Tarakan. Oh, Medan. Iya. Ya, gimana kabar Bang Zuma, sehat? Sehat, alhamdulillah. Kangen ini dengar suara Bang Zuma udah lama ini. Oh, siap. Iya. Ya, kebetulan kita Bang Zuma istri kita mualaf Bang Zuma. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Masya Allah. Sekarang alhamdulillah keislamannya mantap Bang Zuma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya, ini yang bagus kalau ada yang mualaf, Islamnya bagus.
Cuman saudara kita di sana Bang Zuma dari pihak istri itu memang masih Katolik semua Bang Zuma. Kita udah berusaha, cuman belum terbuka mungkin hatinya Bang Zuma. Siap. Ya, ya minta doanya aja Bang Zuma biar kita Amin, amin. bisa doakan mereka biar mereka bisa memeluk Islam gitu Bang Zuma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, Amin. ya gitu aja Bang Zuma. Tolong diturunkan Bang, Bang Pandi. Siap Bang Boy, thank you Ya. Bang Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat Mita. pagi, Mita via Angelina. Selamat pagi, Kak Mita. Nyangkut. Mita, oh kabur, keluar. Apa lagi yang lain? Lepas. Selamat pagi. Fandi, ini kau tarik atau dia kepencet sih? Naik dia kirim permintaan. Dicek satu-satu dulu aja akunnya. Oke, baik. Ini yang naik siapa tadi? Bang Jir, Kristen atau Muslim Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya mungkin agak sedikit melenceng ini Bang. Saya itu penggemar Bang Zuma sudah sekitar 3-4 tahun lalu loh. Saya ingin membantu teman-teman API, hanya bingung mau kemana gitu ya. Kira-kira nomor rekening yang bisa saya ambil mungkin? Di Dinda Cebi. Saya dari Sulawesi Tenggara Bang. Saya dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Di Sama mana, Fandi berarti. Di mana di Sulawesi Tenggara? Di Muna. Oh, mbe pada Miana Buna. Oke. Sudah lama saya kebetulan saya jauh sering diskusi lintas agama. Oh, Dan begitu, Masya Allah. Iya, Dan saya jadi di aku Kendari ya. keluar gitu. Kalau saya di Apologet Islam Indonesia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari. Iya. Iya, saya sudah pernah minta pertemanan dan saya sudah minta gabung, tapi kayaknya nggak digabungkan gitu. Nanti lihat saya punya akun ini aja lah. Oh iya, Mungkin baik. lagi Itu- rame waktu itu bang, lagi mode diskusi mungkin ya, jadi nggak dinaikin. Bukan saya melalui API Sultra bang, Mbak. Intinya begini, saya sepasa turun cepat. Intinya begini, saya itu ingin bantu teman-teman di API. Saya ingin memberikan walaupun sekedar yang saya mampu gitu. Cep, Saya kasih suka nomor pak, rekening yayasan, saya Cep. suka pak. Kalau diminta rekening saya paling suka. Bukan rekening tolong dicatat. pribadi. Saya ingin bantu teman-teman lah gitu. Kalau rekening pribadi sama Bang Zuma kau kirim. Nggak rahasia malah itu rekening pribadi rahasia. Bacakan Cep. Itu ini ada di bawah Bang. BNI ada tuh. Ya Ini ini yayasan teman-teman punya. terima kasih ya. Di mana ya? Ini Saya tidak lihat. BNI. Yang di bawah itu ada tertulis. Silakan. Silakan di screenshot atas nama Apologet Islam Indonesia Bangko. Oke, kemudian begini bang Zuma, seandainya mungkin ada sesuatu, saya siap lah meneteskan darah begitu. Itu aja bang. Siap. Ya, terus bang, nanti di DM lah. Makasih ya Bang ya. Sini bos. Siap, Iya. Bang. Bang Awal, kalau ada keinginan untuk gabung di Apologet Islam Indonesia, jadi tiap DPW itu nanti akan menerima pendaftaran dari anggota yang pengen daftar masuk di Apologet Islam. Benar sekali. Betul. Jadi tiap DPW, kalau DPW Sulawesi Tenggara kan ada ketuanya Stanley. Kebetulan saya sebagai sekretaris di Apologet Islam Indonesia Sulawesi Tenggara. Silakan nanti di DM Bang ya kalau mau ini. Iya, soalnya kan begini, saya kan ada keturunan Chinese, jadi dari 100% itu 90% semua sepupu itu Kristen gitu. Oh, Ya, gitu. kan? Di Muna, di Raha ya, di Muna ya. Ya, dia. Nanti lihat saya punya. Baik, siap, brother, siap. Ya. Assalamualaikum, saya turun mungkin lebih Oke, baik oke. orangnya. Ya, makasih Bang Awal. Makasih Sehat banyak. selalu, Bang. Sisi nih ya, sisi. 谢谢，谢谢，谢谢。 Syekh. Lampet. Lampet. Syekh.
sok Chinese lo. Itu cebi. Taunya cuma sese. Ayah. Ayah. Bang Jir tadi ini Kristen atau 原 Muslim? 来 Bang 我也 Jir? 不会这样哦。 Ayah meyo. Nah, Wo Ini cito ada dong. dicuekin Abang Jiren, Abang Jiren. Ya, ada Muslim Kristen? Muslim, Bang. Bang, alhamdulillah. Baik. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Saya mau belajar banyak dari teman-teman semua karena saya seorang mualaf. Allahu Akbar, Masya Allah. Begini Bang Suma, terima kasih ya Bang Os sudah buka ruang kayak gini. Sudah berjalan 4-5 bulan ya sejak saya menjadi seorang mualaf. Saya belajar, lalu nanya-nanya, dan pada momen kesempatan pagi hari ini saya bertemu Bangga semua. Yang pertama yang mau saya izin ya mau bertanya Bang Suma. Semua saya sudah baca, saya sudah dengar ceramah-ceramah. Jujur Bang, sebagai seorang mualaf, saya pikir mudah menjadi seorang muslim. Ternyata tidak gampang ketika saya mengimani ajaran Nabi. Di situ saya mengambil kesimpulan bahwa agama yang sebenarnya seperti ini. Bukan asal-asalan. Yang saya mau tanyakan pertama gini. Jika semua yang diajarkan di dalam Al-Quran, jujur ya, saya sebagai orang awam menjadi seorang mualaf, saya jujur saya tidak mampu melakukan semua itu. Apa yang bisa saya lakukan untuk pertama kali perintah dari Nabi, apa yang harus saya jalani setiap hari supaya saya tetap kuat di dalam iman yang sedang saya jalani. Begitu Bang. Iya. Jadi Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan solusi kepada kita umat Islam. Karena Islam itu memang ajaran yang sempurna dari semua aspek yang dibutuhkan. Dan tidak semua kemudian kita manusia mampu menjalankan apa yang ada di dalam syariat Islam tersebut. Dikarenakan banyak hal. Mungkin karena fisik, mungkin karena ilmu dan seterusnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Dia mendapat pahala. Jadi maksudnya kita ini manusia yang telah didatangkan syariat Islam akan mendapatkan pahala dari kebajikan amalan saleh yang kita kerjakan. Dan kita juga akan mendapatkan kemudian siksa dari kejahatan yang kita perbuat. Jadi Allah tidak melimpahkan siksaan selain daripada kejahatan yang kita lakukan. Itu di Islam. Itu di Islam. Jadi ketika Allah mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat, kejahatan yang kita lakukan itulah yang akan Allah ganjarkan kepada kita. Nah, muncul kemudian pernyataan di dalam iman kita bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, prosesi keagamaan kita belum sanggup kita jalankan, bahkan cenderung kita khilaf melakukan kemaksiatan. Lalu apa ending terakhir?
Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan wa yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Jadi kondisi tadi kita tak sanggup kemudian menjalankan kesempurnaan dinul Islam. Bahkan cenderung kita kemudian terjerumus kepada praktek-praktek yang justru menjauhkan kita dari Islam. Tetapi ada keinginan untuk berislam dengan sempurna. Ada penyesalan di setiap kita melakukan kemaksiatan. Ada hal yang menggiring kita untuk merasa sedih, merasa menyesal. Setiap kali kita itu gagal menjalankan keislaman ini dengan baik. Termasuk gagal melaksanakan kesempurnaan Islam itu sendiri. Maka apa kata Allah? Ketika mereka dikumpulkan pada hari kiamat, hari di mana ada pengungkapan dosa-dosa seluruh manusia, apa kata Allah? Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan berupaya melaksanakan amalan saleh, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Jadi nggak ada yang berat toh. Selagi kita berniat, selagi kita berusaha, selagi kita berikhtiar, selagi kita ingin menjadikan diri kita itu menjadi hamba Allah yang taat. Tapi keadaan yang menuntut kita untuk tidak melaksanakan kewajiban dengan sempurna. Tapi niatan kita, pikiran kita, sebelum dan sesudahnya ada rasa penyesalan dan ada rasa ingin menyempurnakan amalan Islam kita itu. Maka apa kata Allah? Orang yang seperti ini dosa-dosanya kelak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bagus adalah ketika ada seorang yang mengaku Islam merasa nyaman di dalam melaksanakan maksiat. Merasa indah ketika dia melakukan kemaksiatan. Merasa tidak menyesal ketika dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Merasa biasa-biasa saja ketika dia melakukan dosa. Ini yang bahaya. Jangan sampai sudah jatuh kepada keadaan di mana Allah kemudian menutup hati kita. Tapi selama kita berupaya ingin memperbaiki diri, menyesal, mengisi hari-hari dengan kebaikan, meskipun tak sanggup melakukannya karena adanya kondisi yang tidak mengizinkan kemudian, maka apa kata Allah? Dosa-dosa orang tersebut akan dihapuskan dan akan dimasukkan ke dalam surga. Ini Islam, kawan. Ini Islam. Jadi ketika seorang Muslim KTP-nya Islam bermaksiat, melakukan pelanggaran-pelanggaran, tapi ada upaya-upaya, ada niatan yang kuat untuk kemudian menjadi Islam yang baik, menyempurnakan keislamannya, menyesali perbuatannya. Ketika kemudian dia jatuh lagi, menyesal lagi, bertobat lagi, dan berusaha kemudian menjauh dari kemaksiatan tersebut, tapi tetap aja terjerumus, lalu menyesali, menangis, meminta perlindungan kepada Allah. Bukan karena sengaja, tetapi karena terpaksa, karena kondisi yang masih kemudian kita tidak bisa ungkap di sini. Menyesali dia, menangis dia kepada Allah, merintih dia kepada Allah. Ya Rabb, sebenarnya aku tidak suka keadaan ini. Aku ingin keluar dari lingkaran ini. Berikan kekuatan ya Rabb. Menyesal selalu. Merasa bahwa apa yang dilakukan itu hal yang tidak benar. Membenci perbuatan tersebut. Tetapi tak ada upaya yang bisa mengeluarkan dia pada kondisi ini. Maka apa kata Allah? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari kemudian kita dibangkitkan dari kematian. Dikumpul kita pada hari penghimpunan.
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan Allah memasukkan kita ke dalam jannah. Berbeda keyakinan di luar Islam. Dalam hal ini teman-teman yang sering berdiskusi dengan kita. Ya, itu tak ada jaminan pada mereka. Tak ada jaminan. Sama sekali tak ada jaminan. Makanya Allah mengatakan kepada kita umat Islam, hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Itu kata Allah. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapakah setan-setan itu diturunkan? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta, pembohong yang banyak berbuat dosa. Jadi kalau ada orang yang suka berbohong, suka berdusta, itu tanda bahwa pada dirinya itu ada setan. Pendusta itu gitu. Apakah Tuhan itu satu? Satu. Ditanya siapa Tuhan yang satu itu? Bingung. Apakah Tuhan itu bukan manusia? Bukan. Juma, jangan ngambil-ngambil konsep kekristenan penebusan dosamu. Jadi Allah mengatakan tanazzalu ala kulli affakin azim. Mereka setan ini turun kepada pendusta-pendusta yang banyak berdosa. Ditanya apakah Tuhan itu satu? Satu. Apakah Tuhan itu maha kuat? Maha kuat. Apakah Tuhan itu maha hidup? Maha hidup. Apakah Tuhan itu maha suci? Maha suci. Apakah Tuhan itu kemudian mampu menciptakan segala sesuatu termasuk manusia tanpa ayah? Mampu. Pendusta, pembohong. Tuhan satu, tapi ternyata Tuhannya rame. Itu pendusta. Tuhan tidak mati, tapi yang disembah mati. Pendusta. Tuhan bukan manusia, Bangun tapi lagi yang dia disembah manusia. dari kematian. Itu pembohong. Yulquna sam'a wa aktsaruhum katsibun. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang pendusta. Mereka itu pendusta, pembohong. Setiap kali dia berbicara tentang keyakinannya, yang terlontar dari mulutnya pasti kebohongan. Setiap kali dia meneguhkan imannya, yang terlontar dari mulutnya pasti dusta. Itulah kepada mereka lah kemudian hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Kepada mereka lah kemudian setan-setan itu turun. Kalau kepada orang bertakwa, setan itu nggak berkuasa. Meskipun setan itu datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tetapi orang yang bertakwa itu tidak akan bisa terjerumus ke dalam keinginan-keinginan iblis. Kalaupun jatuh, mereka akan bertaubat. Bukan justru menyembahnya, menggantikan Tuhan dengan makhluk. Nah, ini saudara yang baru mu'alaf. Bahwasanya jangan kemudian gundah gulana ketika antum belum sanggup melaksanakan syariat Islam dengan sempurna. Yakini bahwa segala aspek yang antum lakukan, upaya yang kamu lakukan, saudara lakukan, itu dengan niat ikhlas beribadah kepada Allah. Jikapun kemudian dirimu tidak sanggup menyempurnakan keislamanmu, tetapi setiap kali engkau melangkah keinginanmu untuk melakukan Islam secara kafah, maka itu sudah bernilai sebagai orang yang soleh di hadapan Allah. Kelak dosa-dosa antum akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Insya Allah Bang Suma. Terima Amin. kasih. Sama-sama. Jadi saya sedikit ceritakan pula ya, bahwa saya mengambil satu keputusan sekarang. Saya untuk sementara saya memperdalam sholat. Saya harus benar-benar sholat yang benar-benar sesuai perintah Nabi.
pertama Iya. yang sedang saya jalani, saya fokus. Saya setiap hari harus sholat. Jangan Ya. satu hari pun saya tidak sholat. Ya, Masya Allah. Iya, Pertama betul. yang bikin saya kagum, orang Islam, orang Muslim, setiap hari berdoa, sholat, harus wajib dilakukan. Jadi saya sebisa mungkin, saya jangan ketika waktunya sholat, pasti saya punya guru di sini, ingat sholat ya. Di tengah kesibukan apapun, saya pasti harus berusaha, sholat 5 waktu itu wajib saya laksanakan. Cuma hal ini sekecil ini pun, jujur Bang Zuma, saya belum mampu bisa untuk total. Itu yang sehingga saya memilih saya harus sholat secara baik setiap hari. Iya, Sholat. iya, Jadi betul, itu betul. yang saya bisa sampaikan. Sholat saja kalau kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim tidak mampu menjalankan apa artinya saya menjadi seorang Islam. Yang bikin saya kagum Iya. itu sholat, Bang. Berdoa setiap hari 5 waktu, bayangkan. Nggak ada dimiliki oleh agama lain yang saya ketahui, Bang. Iya. Tujuan kita dicipta oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Di situ dikatakan, aku pencipta langit dan bumi, tidaklah menciptakan manusia, melainkan hanya untuk beribadah. Ibadah. Apa itu ibadah? Ketundukan terhadap perintah-perintah Tuhan. Jadi umat Islam itu semuanya ibadah. Yang sedang kita lakukan ini ibadah. Dari rumah ke kantor itu bernilai ibadah. Dari kantor pulang ke rumah itu bernilai ibadah. Oleh karena itulah semua amalan, semua pekerjaan yang dilakukan oleh umat Islam bernilai pahala. Makanya saya kagum ketika kemudian membaca Bible. Yesus berkata apa? Perbanyaklah harta surga. Sebab harta surga itu tidak dimakan karat. Ternyata harta surga itu setelah saya pelajari Bible, itu adalah amalan-amalan soleh. Sehingga Yesus pun dikatakan di dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam ketaatannya sebagai seorang yang soleh. Doa-doanya dikabulkan oleh penciptanya. Jadi memang kita dituntut untuk beramal soleh. Cocoklah Islam itu, maka cocoklah Yesus itu disebut sebagai juru selamat. Kenapa dikatakan Yesus itu juru selamat? Karena dengan ajaran selamat inilah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun mengantarkan pengikutnya menuju kepada keselamatan. Kenapa? Berjalannya waktu, item per item, itu semuanya cakupannya keselamatan. Duduk, zikir, selamat. Berjalan, zikir, selamat. Berlari, zikir, selamat. Baring, zikir, selamat. Semuanya. Maka pantaslah Yesus itu disebut sebagai juru salom, juru Islam. Ini hebatnya ya. Jangan Ini hebatnya klaim kemudian. semua. Ini hebatnya kemudian Allah pencipta para nabi mengutus nabi-nabinya untuk sebagai jalan datangnya baginda Yesus bukan Rasul Muhammad Islam. SAW. Nah, seperti itu. Jadi kalau dikatakan Yesus itu juru selamat, berarti dia bukan juru Kristen. Karena Kristen dan selamat itu berbeda arti. Kristen pengikut Kristus. Yesus bukan juru Kristus, tapi Yesus adalah juru selamat. Artinya Yesus mengajarkan untuk memperbanyak harta surga. Siapa yang mempraktekkan itu? Ini umat Islam. Hanya umat Islam kemudian yang mengumpulkan harta surga. Kalau yang di sebelah, yang ngaku-ngaku pengikut Kristus, tak ada lagi kemudian harta surga. Kenapa? Semua tuntunan, semua aturan yang melahirkan harta surga dibatalkan. Kolose 2, Ibrani 6, Galatia 2, semua aturan yang menghasilkan kemudian amalan-amalan soleh
dihapus. Tak ada tersisa. Filipi 2, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala aturan-aturan. Bagaimana orang mau mengumpulkan harta surga ketika aturan itu tak ada? Nggak bisa lagi. Makanya di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, hidup keagamaan yang lebih baik dari ahli Taurat itu adalah dinul Islam. Sedangkan Kristen bagaimana mungkin mau menjadi lebih baik dari ahli Taurat? Agama saja bukan. Kata saudara Kristen, Kristen itu bukan agama. Oh, kalau begitu Anda tidak lolos menjadi kandidat lebih baik dari ahli Taurat. Karena untuk menjadi lebih baik dari ahli Taurat, syaratnya harus beragama dulu. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Ketika kemudian Anda mengagungkan sholat, sholat itu adalah tiangnya. Amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah ketika kemudian yang pertama kita lakukan itu adalah sholat. Sholat ini ibarat apa? Ibarat jembatan. Jalannya pahala-pahala amalan-amalan yang lain. Jika sholat tertolak, maka semuanya tertolak. Sholat adalah jembatan, sirat. Diterimanya amalan-amalan kita yang lain. Nah, karena pondasi awalnya memang perintahnya Adam diminta para malaikat untuk sujud. Para nabi sujud. Umat Islam sujud. Lalu kemudian di dalam Yesaya 66, ya, Yesaya 66 nomor 23. Coba dicek, mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Yesaya 66 nomor 23, seluruh manusia akan datang kepadaku beribadah sujud menghadap kepadaku. Siapa yang mempraktekkan itu? Siapa yang menggenapi itu? Ya, umat Islam. Tidak mungkin di luar Islam. Umat Islam dan umat Yahudi. Bulan berganti bulan. Sabat pun berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi memang harus sujud. Bukan jingkrak, salto, tripping, joget, mabok. Enggak. Seluruh manusia akan datang ke hadapanku sujud. Tidak, bukan yang lain. Jadi kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, sakah atau saca, itu sakah itu artinya sujud. Sama seperti kita sujud. Maka orang Yahudi pun sakah, sujud. Nah, di luar Islam dan Yahudi yang nempel-nempel ke kita nih, yang ngaku-ngaku, itu enggak sujud. Itu cuma nyamar-nyamar aja. Kenapa mereka tidak sujud? Karena ya beda alam, beda habitat, beda pengajaran, beda asal usul pengajaran. Kalau kita ajarannya dari para nabi, kalau mereka ini bukan dari nabi, dari tokoh-tokoh pewarta. Jadi gitu ya saudaraku, jadi kita memang harus memperbanyak amal ibadah karena Al-Quran maupun para nabi termasuk Yesus mengajarkan manusia akan dibangkitkan, Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Saya kira begitu sementara, silakan. Baik, kita sapa dulu Bang Erfudi. Dari tadi ngomong terus ini Bang. Selamat malam Bang Erfudi. Ya, selamat siang. Jadi Bang Juma ini dia panjang lebar, tetapi siapa Mr. X yang menjadi pembangkitnya itu dia nggak kasih tahu. Contoh nih, tadi barusan sekali aku kutip lu pernyataannya. Pada akhir zaman semua akan dibangkitkan dan dihakimi katanya. Pertanyaannya, siapa yang membangkitkan, siapa yang menghakimi? Itu dia. Apakah Yesus atau Muhammad? Coba jawab Juma. Oke, baik. Nabi Muhammad kemudian memberikan syafaat. Nabi Muhammad tahu bahwa tidak seluruh manusia, khususnya umat Islam itu
akan mampu menghindarkan dirinya pada kemaksiatan. Maka dia menyimpan syafaatnya untuk umatnya di hari kemudian yang kemudian tidak sanggup menjalankan syariat Islam dengan sempurna. Maka Nabi Muhammad ketika kemudian ada umatnya yang masuk ke neraka, Nabi Muhammad kemudian mengambilnya dan menghantarkannya kepada keselamatan, memberikan syafaatnya. Ketika ditanya oleh Allah, apa yang engkau inginkan? Dunia? Tidak. Harta? Enggak. Yang aku inginkan adalah umatku. Ummati, ummati, ummati. Nabi Muhammad ketika menjelang kematiannya, seruannya umatnya, umatku ya Rabb, umatku wahai Tuhanku, umatku, umatku. Sementara yang di sebelah apa? Yang diteriaki, Eli, Eli lama sabaktani. Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal katanya Tuhan. EGP dengan kalian yang menuhankan aku. Yang penting aku selamat dulu. Tuhan, mengapa kau meninggalkan aku Tuhan? Kalau Nabi Muhammad, subhanallah. Pertanyaannya cuma siapa yang menghakimi? Siapa yang menghakimi Saya hormat belum itu? selesai. Saya akan sampai ke Iya, sana. biar dapat poinnya. Sabar. Saya akan sampai ke sana. Umatku ya Rabb, umatku, selamatkan mereka ya Rabb, umatku. Yang satu, selamatkan aku Tuhan, mengapa kau meninggalkan aku? Tiba-tiba ada sekelompok manusia cupu yang menganggapnya akan dibangkitkan dari sosok yang tak sanggup melakukan apa-apa di hadapan Tuhan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah justru menghakimi oknum tersebut. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas. Wahai Nabiku Isa, manusia yang kuutus sebagai nabi tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Apakah kamu yang mengajarkan manusia-manusia tanpa kepala ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah. Manusia tanpa kepala ini untuk menuhankan diriku. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah Rabbi wa Rabbakum. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Isa turun kemudian, tak ada satupun manusia dari ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya akan beriman. Ahli kitab loh, bukan orang zalim yang ngaku-ngaku ahli kitab tapi bahlul kitab. Nah, ketika dikatakan Nabi Isa turun menghakimi, dia turun untuk mengatakan apa? Aku ini nabi yang kau tolak. Aku ini nabi, aku ini rasul yang kamu tolak, yang kau tuduh sebagai anak zina. Hei kamu yang tanpa kepala, aku ini Rasulullah, bukan Tuhan. Penyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini kata Al-Quranul Karim. Wa idha husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah di dunia selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuhnya nanti di hari kiamat. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap selain daripada aku, termasuk Nabi Isa, termasuk Yesus, akan menjadi musuhnya dan akan diingkarinya. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idha husyiran nasu kanu lahum a'da. Apa yang mereka sembah, kelak akan mengusir mereka. Kelak akan mengingkari pujaan-pujaan, pemujian-pemujian, penyembahan-penyembahan yang mereka lakukan terhadap Al-Quranul Karim. Justru oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel dihakimi oleh Allah. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Wahai Isa yang kuutus tanpa ayah, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Yohanes
4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan muridku sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dia turun ke bumi berdasarkan Bible. Mohon maaf karena saya pasti lebih belajar Bible daripada Anda. Berdasarkan Bible, Yohanes 12 nomor 48, kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya tak lain dan tak bukan adalah untuk memberi efek jerah kepada dia yang telah melanggar segala firman dan yang menolak perkataan-perkataannya ketika dia menjadi nabi rasul bagi Bani Israel. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak nanti yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Lalu kenapa bukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ajarannya sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan ajaran agamamu. Dan aku ridha Islam sebagai jalanmu. Maka Allah kemudian mengatakan, setiap kebenaran sudah aku torehkan melalui dinul Islam. Barang siapa yang mau berislam silakan. Barang siapa yang mau kafir terhadap Islam silakan. La ikraha fid din. Nah, titik tumpunya di mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada seluruh manusia, wahai nabiku Muhammad, apabila mereka ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi dan mereka ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, perintahkan kepada mereka, fattabi'uni, ikutlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang mau dihakimi oleh Nabi Muhammad? Sudah dijelaskan, mau diampuni dosa-dosamu? Mau, ikut aku. Mau tidak diampuni dosa-dosamu? Mau, jangan ikut aku. Ya jadi penghakimannya sudah terlebih dahulu sudah ditorehkan. Nabi Muhammad sudah menggariskan hak penghakiman itu. Mau selamat, ikut aku. Tidak mau selamat, jangan ikut aku. Poinnya itu. Al-Ma'idah ayat 31. Jelas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 apa kata Allah? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa yuzakkihim. Allah mengutus Nabi Muhammad dari kalangan kemudian mereka yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Fungsinya dia datang apa? Mensucikan manusia. Jadi kalau di Islam Nabi Muhammad tidak jadi hakim. Nabi Muhammad sebagai juru selamat. Menyelamatkan seluruh pengikutnya. Mensucikan seluruh pengikutnya. Kenapa Yesus turun menjadi hakim? Karena di situ ada penyamar-penyamar. Maka dia harus membuktikan kepada dunia bahwa yang ngaku-ngaku pengikutku sebenarnya itu bukan. Maka dia datang untuk memisahkan antara domba dan serigala. Kenapa dia datang menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa? Serigala-serigala yang berbulu domba itu. Al-Quran tidak pernah keliru menerangkan itu. Ya, Nabi Isa kelak di hadapan seluruh umat manusia akan dihakimi oleh Allah. Wahai kau yang lahir tanpa ayah. Apakah kamu yang mengajarkan manusia-manusia cupu? Manusia-manusia yang berfisik manusia tapi tak berakal ini untuk menuhankan dirimu. Tidak. Yohanes 12:49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan yang aku sampaikan itu adalah kekal. Tidak boleh berubah.
Jadi kalau Yesus mengatakan bagaimana caranya mendapatkan hidup yang kekal? Yesus mengatakan hidup kekal engkau dapatkan dengan dua syarat. Yang pertama, syarat pertama, engkau harus mengenal Tuhan yang mengutusku sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenalku sebagai utusannya. Itu 2 poin. Iblis datang justru utusan Tuhan dilantiknya menjadi Tuhan dan pengikutnya banyak sekali sehingga utusan Tuhan pun dilantiknya menjadi Tuhan. Nah, ini yang bahaya yang kelak akan diusir kemudian oleh Yesus di dalam Bible. Siapa mereka yang diusir oleh Yesus dalam Bible? Mereka lah pengikut-pengikut Kristus palsu yang selama ini teriak-teriak, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itulah mereka pengikut-pengikut Yesus palsu. Kenapa? Karena Yesus yang asli hanya untuk Bani Israel. Yesus yang asli tidak pernah diutus dirinya untuk non-Israel. Yesus yang mencari pengikut, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu adalah diduga Yesus palsu yang keluar dari kubur. Yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu adalah tanda angkatan jahat. Silakan Anda berbangga yang datang Yesus sebagai hakim. Tapi ingat, bulu anusmu, bulu zakarmu, bulu hidungmu, bulu kumismu, alismu semuanya akan hangus dibakar api. Karena Yesus sudah menyiapkan kekuatan untuk mengusir engkau ke neraka. Berdasarkan Bible Matius 7 nomor 22, nomor 23. Kenapa saudara diusir? Karena saudara tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Apa kehendak Tuhannya Yesus? Orang-orang harus percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada selain daripada Yesus. Gitu. Demikian dari saya. Silakan. Baik, Bang Ervo silakan. Orang dalam di-mute dulu ya, satu-satu. Kasih kesempatan untuk teman Kristen yang Iya, nanti kalau bulu, Oke. kalau bulu anusnya hangus, ya pantatnya juga lah. Ada aja ini. Oke. Terima kasih buat Bang Juma. Bahwa ada orang Islam yang sudah masuk neraka, lalu Nabi Muhammad memberikan syafaatnya dan mengangkat orang Islam tersebut dari neraka ke surga. Syafaat ini apa ini? Silakan Bang Juma. Iya, syafaat itu adalah pertolongan. Pertolongan umatnya yang butuh pertolongan. Jadi para ulama kemudian mendefinisikan secara linguistik sebagai sesuatu yang kemudian penghubung, sarana untuk mencapai tujuan atau perantara. Artinya ketika umat Islam ini masuk ke dalam neraka, maka Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan syafaatnya. Syafaat yang terbesar adalah membebaskan kemudian umat Islam dari hukuman neraka disebabkan karena umatnya Nabi Muhammad tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Bang. Gitu ya. Yes. Kenapa harus masuk dulu ke neraka Bang Juma baru ditolong? Kenapa nggak diangkat? Jangan bosa saja dilalui neraka itu. Nah, itulah tadi yang saya bacakan Al-Qur'anul Karim, At-Taghabun, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun, wa may yu'min billah wa ya'mal salih wa yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Ingatlah pada hari kemudian dikumpulkan kamu dari hari penghimpunan semua manusia yang lahir dari Adam sampai hari kiamat dikumpul di padang mahsyar, hari di mana manusia dibangkitkan lalu diungkapkan segala dosa-dosanya. Apa kata Allah? Barang siapa yang beriman kepadaku dan mengerjakan amal kebajikan, aku akan hapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga.
dan mereka kekal di dalamnya. Itu rangkaian itu tadi maksudnya ada umatmu wahai Nabi Muhammad yang tergelincir mati tanpa bertaubat, melakukan dosa. Dia pernah menyakiti hati seorang perempuan. Tanpa dia mohon maaf, dia meninggal dunia. Aku tak kemudian mengampuni dosanya jikalau engkau tidak memberikan syafaat. Nabi Muhammad memberikan syafaat. Lalu kemudian Allah menghapuskan dosa-dosa mereka, lalu memasukkannya ke dalam jannah. Itu saudara. Itulah makanya Allah mengatakan zalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang agung yang dimiliki oleh umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rindu ingin mendengarkan dari Bible ada dalil kayak begini yang spesial diberikan oleh Yesus kepada orang Kristen. Tapi tak ada. Yang ada malah pengusiran. Pada hari terakhir ada yang memanggil, Tuhan, aku mujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namamu. Enyahlah daripadaku. Malah diusir. Ini yang menyakitkan hati. Tetapi sekali lagi saya katakan, itu terjawab oleh Al-Quran. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalul syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu, kepada siapakah setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Mereka setan itu turun mendapati setiap manusia pendusta yang banyak berdosa. Nah ini, kenapa kalian itu susah kemudian untuk keluar dari lingkaran ini, meskipun Yesus sudah mengusir dan nyata dalam Bible, itu dikarenakan setannya nggak rela kalian meninggalkan setan itu. Maka kalian percaya kepada hal-hal yang bersifat angan-angan. Kata iblis, "Sumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tadul aktsarahum syakirin." Aku setan akan mendatangi orang-orang kafir dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau wahai Tuhan tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Makanya dikatakan illa iblis. Iblis itu kelompok mereka yang enggan bersujud. Matius 26 nomor 39, Yesus dalam beribadah bersujud. Yesus berkata, Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan apa yang aku kerjakan. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Aku sujud, mereka ikut sujud. 2 Yohanes 1 nomor 6, barang siapa yang berkata Yesus ada di dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Dalam hidupnya, Yesus mencontohkan suri teladan yang baik. Apa itu? Dalam beribadah, diwajibkan kemudian mengikuti Yesus. Sujud menghambakan diri kepada Sang Pencipta yang berkuasa atas langit dan bumi. Kristen ikut enggak? Enggak. Kenapa? Itu tadi. Apa kata iblis? Apa kata Allah? Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, mereka adalah kelompok golongan yang nyombongkan diri, termasuk orang-orang kafir. Apa susahnya sih sujud? Gak ada susahnya sujud itu. Sebagaimana Yesus sujud semalam-malaman berdoa kepada Bapa memohon. Kenapa nggak dicontoh? Karena iblis memberikan kemudian contoh, jangan sujud. Iblis tidak sujud. Maka yang tidak sujud, ya pengikutnya. Adam sujud, Abraham sujud, semua nabi sujud, Yesus pun sujud. Kristen salto. Apa kata Yesus? Dari buahnya, Nduk, kamu bisa melihat mereka. Dari buahnya. Hari ini kita lihat bagaimana umat manusia berbondong-bondong sujud kepada Tuhan. Kita yang sujud dianggap nyembah batu. Padahal nabi-nabi terdahulu semua mereka memiliki batu penjuru dalam sujud. Tapi dianggapnya itu nyembah batu. Nah, inilah pekerjaan setan. Setan yang kemudian memalingkan diri mereka.
Makanya dikatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman mereka yaitu iblis. Teman-teman iblis yaitu orang kafir membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Ketika anakmu lahir yang harusnya sujud beribadah kepada Tuhan, kamu ajarkan jangan sujud. Mari kita bernyanyi ria. Menolong setan. Membantu setan di dalam menyesatkan anak-anakmu. Setan cuma membisikkan kepadamu, ajarkan anakmu untuk bernyanyi, jangan sujud. Kamu ajak anakmu kemudian. Kamu menolong setan. Anakmu pun begitu nanti. Cucumu diajaknya jangan sujud. Tapi jingkrak. Salto-salto tripping. Setan tepuk tangan. Kita punya banyak pengikut. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikutku. Tepuk tangan iblisnya. Begitu saudara ya. Jadi cobalah renungkan. Islam datang untuk apa? Untuk meluruskan sebagai batu sandungan ajaran nabi-nabi yang sudah dibengkokkan kemudian. Mereka iblis turun kepada pendusta. Siapa pendusta itu? Nabi kami Muhammad. Beliau nabi, beliau rasul. Dia datang membawa Al-Quranul Karim. Penjelasan beliau tentang Al-Quran disebut hadits, sabda beliau. Kami beriman kepada beliau. Tuhan kami Allah, pencipta langit dan bumi. Tak ada sedikit pun yang kami palingkan dari ajaran beliau Nabi Muhammad. Begitu juga ajaran Allah. Bagaimana dengan saudara? Hukum Taurat datang ke tengah-tengah Bani Israel. Diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Tidak diberikan kepada bangsa lain. Tetapi ada kemudian di anda yang bukan Bani Israel. Pendusta. Ulangan 4, jangan kau tambah Tauratku, jangan kau kurangi firmanku, agar engkau hidup. Begitu agama anda muncul, Taurat dipensiunkan. Yang muncul kemudian adalah aturan-aturan baru. Marilah kita meninggalkan aturan-aturan lama. Ibrani 6 nomor 1. Kolose 2 mengajarkan jangan lagi kau terpaut dengan perintah-perintah. Jangan makan ini, jangan makan itu. Jangan. Jangan kau terpaut lagi. Tetapi pergilah kemudian ajaran kasih. Kasihilah musuhmu. Bla 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 bla. Menjual kasih. Agar orang bisa kemudian terpedaya. Padahal di dalam ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang kabur dari diskusi. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Terkutuklah yang kabur dari diskusi. Mantap. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuk orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Terkutuk. Ini bahaya ini. Selamat siang, selamat pagi. Selamat siang. Christian Apologet, selamat siang. Selamat Ini Pak siang, Pendeta atau Bro Juma. Bagaimana kabar? Baik, baik Bang, baik. Bang, kapan kita diskusi lagi? Ini sekarang juga bisa Bang. PKP kalah supaya nggak mute kau. Aduh, di sini aja nggak usah aja ada Alah, yang mute. nanti belum berapa ngomong udah mute. Iya, nggak usah di mute. Ngomong sedikit udah mute. Anda dulu ngomong, silakan. Enggak, kita PKPK aja. Berani nggak? Bedanya kalau PK ilmu Anda bertambah. Takut ya. Kalau Anda PK ilmu Anda bertambah gitu. Takut, bilang aja takut, tak berani. Berarti Anda takut di sini. Ada yang takut di sini. Bukan takut di sini. Mute. Ada yang takut di sini. Saya enggak akan mute itu loh. Enggak ada yang ngomong setengah kata mute. PK lah kalau berani. Kalau di sini Saya tidak ada jamin, koin, saya kalau jamin PK ada ada yang koinnya. Bukan Begitu, cari Chef. koin. Itu kita kalau PK itu ada waktu masing-masing gitu. Ayo. Cuma
Katanya debater Islam. Kok takut PK? Gimana sih? Ayo, berani nggak? Kalau Bang Zuma tuh mode semua bisa. Kamu yang takut mode kayak gini berarti. Non, saya lagi bicara sama Bro Juma. Kalau Ya bodo mau, amat, kamu di ruang ini. Saya moderator di sini. Jangan atur ya. sudah pengalaman semua tempatnya kalian itu mute. Udah pengalaman saya bukan hari ini aja. Kalau berani kita PK berdua, kita dapat sampai mampus-mampusan. Berani? Ya berani kan? Malah ua. Jum. Beraninya Ayo sampai sahabat-sahabat Oten yang berani diskusi di sini silakan dinaikkan, yang tidak berani sama diturunkan saya aja. juga sekarang live host. Saya PK sama kamu kalau Udah. kamu Kau ke Jamban aja udah. Banyak bacot. Tinggal debat aja kok repot. Iya, dimaklumi lah. Kan bulan puasa mau beli baju lebaran dia. Saya lagi nggak puasa, saya nggak apa-apa ini. Dianya lagi cari koin mau beli baju lebaran. Ayo Kristen, yang bosen di Kristen, ayo naik. Halo Juma. Wih, sabar. Iya, halo Ibu. Kenapa kau takut sama si Edis? Kau blokir apanya? Akunnya. Coba kasih penjelasan. Aku blokir. Ya. Nggak ada yang blokir Edis. Ngapain diblokir? Takut kau sama Edis kan? Saya takut karena Ya karena si Edis itu bisa membongkar semua gitu loh. Dia apa yang dibongkar? semua lah tentang Islam. Dia Apa? sama kayak kau. Si Edis itu sama kayak kau. Kau kan membongkar tentang Kristen secara detail. Terus si Edis itu pun membongkar Islam secara detail gitu. Oh gitu, ya. Iya. Oh, iya, baguslah kalau gitu. Jangan takut kau sama si Edis. Oh, iya. Paulus kau bangkitkan dari kubur. Pun saya tidak takut, apalagi Edis. Iya, janganlah kau takut sama si Edis. Si Edis itu orang biasanya itu. Cuma dia ilmunya, bahasanya pun luar biasa. Bang Juma bisa bahasa Inggris nggak? Oh, enggak bisa. Can you speak in English, Juma? Enggak bisa, saya enggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu bedanya kau sama si Juma. Siapa sih? Enggak bisa, enggak boleh kau gitu. Enggak boleh kayak gitu. Begini, saudara, orang Kristen itu dengar. Memang Orang diakui lah, Kristen itu memang lebih hebat dari kalian. Iya, memang hebat. Tuhan aja dibunuh sama mereka. Jadi gini, orang Kristen berdasarkan Markus 16, nomor 17, itu wajib hukumnya mengerti bahasa asing. Jadi bukan saya yang harus bisa bahasa asing, kalian. Jadi aku mak bicara ka, nawi de umat guru bahasa asing, wadiku mengerti. Nah, sabak tanda-tanda orang beriman, satu, bisa bahasa asing. Nah, mesti gak agak kupau. Nah, Mateno. Pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya bisa bahasa asing. Lawita kalau jimu Iya, pada tapi kau kuliah si Edis semua luar biasa Juma. Semua bahasa tahu dia. Negatoji ya tu biasa wita ote makura siri. Ya ni rawa asingnya malotok kalau jina nak kaya subolong. Malotok kepalamu. Malotok kalau jina nak kaya subolong. Alang mati Jadi Juma. kalau kita ingin menguji orang Kristen itu benar atau tidak, uji pakai bahasa asing yang mereka tidak tahu. Mengerti tidak dia? Kapan mereka tidak mengerti, berarti mereka bukan orang percaya kepada Tuhan, cuma percaya kepada Memang roh kalahnya kau Juma halus. sama si Edis. Dia sudah go internasional loh. You masih lokal kamu. Kalau si Edis sudah go internasional dia. Oh iya, nggak apa-apa. Saya di Indonesia aja nggak masalah. Masih banyak kok
Masih banyak orang Iya Indonesia di, yang mau di Indonesia disehatkan. kau laku apa cuma kalau di luar negeri mana? Iya nggak apa-apa. Dibuangnya Memang kau. tujuan saya untuk orang Indonesia supaya anak Ya bangsa itulah. itu cerdas. Saya Nah, membantu kalau negara di situ mencerdaskan anak go bangsa. international. Biarkan aja dia go internasional, go planet Mars, go neraka, nggak ada urusanku. Dia itu yang kamu harus tahu, dia itu kabur dari Indonesia. DPO kok dibilang go internasional. Dia internasional karena internasional. kabur dari Indonesia. Suruh masuk ke Indonesia, berani nggak dia? Ya karena kan di Indonesia kan Islam kan tukang Apa? tukang serang. Makanya Hati-hati dia kau, pikir. presiden kita Islam loh. Ya Hati-hati. iya. Memang Kenapa? iya, memang kalian suka menyerang, suka Jadi demo. kau juga memfitnah presiden gini. Tidak ada saya fitnah presiden, jangan kau Kau salah mengatakan tadi ngomong kau. Islam, tadi kau mengatakan Islam. Kau tahu si Presiden Prabowo itu? Prabowo itu keluarga Kristen itu cuma. Ya, Cuma terus budak. agamanya apa? Agamanya apa? Ya Islam, tapi keluarganya semua Ya Kristen. makanya jangan kau bawa-bawa agama, kau kaitkan Ya kau dengan yang bawa negara. agama Jangan. kau. Budak, kau yang bawa Saya agama. katakan dia lari ke luar negeri karena dia DPO, bukan go internasional. DPO di bidang mana? Dia itu sama seperti siapa? Sama seperti saya putih, bulan bintang siapa? Bulan bintang, Sabar bu, Paul sabar bu. Song, Ya Paul Allah Song. sabar. Itu DPO Nggak semua kok apa-apa. go internasional. Lina Wijaya juga sebentar lagi go internasional. Iya memang go internasional. Hey, Lina Wijaya, Agatha Mendukung sebentar mereka lagi itu go beberapa internasional. negara. Siapa yang bilang kau? Allah, Indonesia, Allah. Indonesia kan Konoha. Mulai lagi. Kan? Kurang ini. Astagfirullahaladzim. Negara Indonesia dibilangnya negara Konoha. Ih, kurang ajar Itu memang. bahasa asing tadi kayak mana itu Bang Zuma? Bahasa asing tadi. Parah kali bah. Indonesia. Negara ini dihinanya Bang dibilangnya Suma. Konoha. Bang Dasar Suma. pengikut penjajah. Di Indonesia lah baru laku nyata kau. kali. Wih, pengikut penjajah memang begini. Negara pun dihinanya. Wih, gila. Bang. Makanya Beginilah kalau kalau pengikut beda betul agama kau sama penjajah siapa. gini ya. Pengikut agama penjajah ya gini. Satu banding Negara 100 lah kau. tempatnya Satu sih, makan, 100. negara tempatnya makan dihinanya, dibilangnya negara Indonesia itu negara Konoha. Ini aparat kalau tidak mengintai orang ini bahaya ini. Ya. Kalau si Dosman tidak intai manusia ini bahaya nih kalau si Dosman tidak intai. Ini toleransinya kurang ajar. Ini sudah lebih si Edis, dari siapa nih yang apa penjajah nih? ini. Nih coba. Si Edis Kurang bahasa ajar Inggrisnya kali hancur nih. katanya. Aduh, macam minum air dia bahasa Inggris. Edis Semua kau tahu katakan dia. hancur. Tapi negara ini kau katakan negara Konoha. Konoha, kenapa rupanya? Mau kau lapor? Laporlah sekarang. Kau pikir aku takut? Kau di mana? Kau di mana? Biar kau dilapor. Laporlah. Kau di mana? Nah itulah mental kalian itu. Mental kalian. Minta dilapor tapi nggak Kalau mau kasih kami alamat. cuma Dasar kami sama oten, kau, pengecut. mau kalian bubarkan pun ibadah. Tuhannya Tidak pernah kami ditangkap lapor. malah berlarian. Kami bukan sama cengeng. Kau. Pengecut. Tuhannya ditangkap Kalau sama kalian itu Romawi pengecut. marah berlarian. Sikit lapor, sikit lapor, sikit. Kau mikir aku takut? Kau lapor sekarang. Biar ku Ya tengok dulu. sekarang saya laporkan kau di mana? Baik kau. Memang di kalian mana? itu Kau di cengeng mana? kalian. Biar Cengeng. kau dilapor. Kau di mana? Sikit lapor, sikit Ya lapor. bukan cengeng. Kau katakan negaraku ini negara Konoha, biadab. Baik kau, baik. Benar enggak kau katakan tadi Indonesia negara Konoha? Halo, Benar nggak? sabarlah Bang. Apa pula kau sabar? Apa kau sabar? Enak kali kau bilang sabar. Wah, kenapa ndak bisa sabar? Saya tidak sabar kepada orang yang menghina negara saya. Paham kau? Katanya orang Udah. punya Saya tanya dulu kau. Betina, aku tanya dulu kau. Betina, aku Jangan tanya kau. komit aku Benar apa kau- cuma. be- Matikan benar kau kau nanti. tadi katakan negara Indonesia ini negara Konoha? Ya benar, kenapa? Kamu tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di antara langit dan bumi. Indonesia, Bu. Dasar Bilang aja pengikut Indonesia. Kristus palsu. Datang kau ke Pekanbaru biar di sini kau Biadab. hancurkan kau di sini. Yang kau pikir aku takut sama kau? Siapa kau rupanya? Astagfirullahaladzim. Siapa Kau kau mungkin rupanya? tidak takut sama saya. Enggak Tapi takut negara saya. kau Saya hinakan hanya begitu takut sama itu. Jesus Christ. Kamu Kau tahu? sudah Saya hanya berlebihan takut. kali kau. Ya? Negara kau hinakan begitu itu tidak bagus. Kau boleh menghinakan saya, boleh. Kau boleh menghinakan saya. Toh Yesus Tuhanmu aja kau hinakan, apalagi saya. Tapi jangan negara ini
yang memberikan perlindungan kepadamu, malah kau hina kau. Dan kau bangga-banggakan DPO, negara ini kau hina, kau katakan negara Konoha. Aduh, bahaya ini manusia. Hidup numpang di negara ini, untuk baik kalau rajin bayar pajak, negara dihina-hinanya. Wah, parah. Inilah kalau frustasi agamanya nggak bisa dibelanya, hancur lebur kitabnya dibahas, menyakiti hatinya. Negara yang dihantamnya, aduh, parah ini. Bagaimana nih bapak-bapak gereja ini, bapak pendeta ini jemaatmu ini kenapa ini kerasukan setan, negaranya dihinanya. Dibilangnya negara ini negara Konoha katanya. Bah, parah bah. Orang Kristen parah ini karena kebanyakan makan anjing atau makan babi nih. Jangan commute. Jangan commute. Aduh, parah. Kalau Edis itu menang, kalian tenang. Pasti diskusi kalian itu tidak emosi. Tapi katanya naik ke sini emosian, artinya kalian tidak sanggup mengandalkan Edis. Coba lihat umat Islam itu. Mereka tenang. Mereka mempercayakan ke Bang Suma. Kita tenang aja, ada Bang Suma kok. Mereka tenang, nggak menghujat mereka. Loh, kamu menjagokan Edis tapi kau naik ke sini kehilangan ingatan kau, negara pun kau hina. Bang Suma, kenapa sih? Sabar. Saya pula yang kau suruh sabar. Betina. Iya kan, sabar. Yang memaki negara ini yang kau suruh sabar, jangan aku. Maki bagaimana? Perasaan nggak itu ada dikatakan Indonesia negara Konoha itu apa maksudnya? Nah itu makian, bukan maki. Oh jadi kan? itu bukan makian? Kalau jadi maki itu bukan makian? Itu kata maki itu kurang ngajar lu apa itu makian. Itu tapi mengatakan negara Indonesia ini Konoha, kau bilang bukan makian. Kau lapor lah Juma, kau lapor. Ya kamu di mana? Kamu di mana? Saya di Pekanbaru. Saya di Pekanbaru. Di mana di Pekanbaru? Di mana di Pekanbaru? Bisa kau tampilkan KTP-mu di sini? Bisa? Identitasmu bisa? Kenapa supaya kita lapor? Kau buka dulu maskermu itu, kau buka. Tahu lapor. Syarat untuk melaporkan itu, terlapor itu harus diketahui di mana. Dikit-dikit kau yang minta dilapor kok. Lah, dia yang minta dilapor. Dia yang minta dilapor. Kau saja yang hina-hina kami punya Tuhan. Kau saja Dia yang hina-hina kami punya Tuhan. Kami punya agama. Bukan masalahnya negara ini. Negara ini yang dihinanya, wahai betina-betina. Negara ini yang dihinanya. Negara ini yang dihinanya. Mas Lina, itu nanti alasan dia. Negara ini yang dihinanya. Saya tengok dulu. Dia mengatakan negara ini negara Konoha. Indonesia ini katanya negara Konoha. Iya. Pekanbaru itu juga Indonesia. Ya datang kau ke sini, kau laporkan aku. Di mana kau di Pekanbaru? Saya tinggal telepon. Saya tinggal telepon orang saya di sana. Kau di mana di Pekanbaru? Kau itu Suma kerjamu begitu. Kalau sudah kalah, kalau kalah debat dia paling kau kalah saya apa? Kau kalahkan saya kalau kalah apa? debat paling lapor. Siapa yang kalahkan saya debat? Siapa yang kalahkan saya debat? Siapa? Aduh. Siapa? Hadapi Edis dulu dong. Siapa? Kapan Edis bisa menang lawan coba saya? kamu hadapi dulu. Kapan Edis bisa kalahkan saya debat? Kapan? Di mana ceritanya itu pernah? Coba tunjukkan kepada saya videonya saya kalah debat dengan Edis. Di mana? Kapan itu saya kalah debat? Malah dia Edis itu kalah debat dengan lawan maskerku. Lawan si. Kalau dia datang, yang dia lawan masker. Iya, kenapa kau jilbabi mulutmu? Ya urusanku. Kau jilbabi. Ya urusanku. Mohon maaf ya, Ibu kalau Urusanku. mau diskusi aja, nggak usah bahas. Ya urusanku, itu kan saya. Ya sama ya Ibu ya. Kok mental penjajah kau? Jadi kalau mau promoin Edis, mohon maaf kita nggak butuh. Ya. Iya, maksud saya gini sama si Juma. Kau kenapa kau nggak hadapi saya Kau diam aja? dulu, kau Juma. Diam dulu, kau diam. Kenapa kau nggak hadapi saya aja? Kenapa? Gak perlu aku menghadapi orang tolol. Orang tolol, tapi kau tidak mampu, tidak sanggup kau. Tidak sanggup. Cuma saya penasaran aja gimana sih wajahmu. Ini ya teman-teman, tolong tim saya tolong dipantau Komal ini apa akun orang ini. Dia sudah memaki negara kita, menghina negara kita dengan mengatakan negara Indonesia dan negara Konoha, dan dia menantang untuk dilaporkan. Kau lapor Juma, kau lapor lah dulu sekarang, biar tengok kau dulu. Ya, kalau kamu mau bukti, silakan identitas lengkapmu. Kau lapor dulu. Bagaimana mau dilapor kalau kau kita tidak tahu kau di mana?
Jelaskan Syarat dulu, melakukan LP itu, syarat lakukan LP, terlapor harus jelas di mana alamat lengkapnya. Sumatera Utara, ini ada intel yang bilang Kanda, Sumatera Utara. Udah. Ada uang Sumatera cuma melaporkan aku. Coba ini uang kan lagi cuma. live ini. Teman-teman Ada uang saya, cuma. ini kan lagi live dia, lagi live. Jadi dia dipantau, bisa dipantau di mana dia live sekarang ini, titik koordinatnya. Gitu loh. Jangan turun dulu ya, Hasnia, sebelum saya dapatkan info dari teman. Ada uangmu rupanya cuma. Titik koordinatmu. Ada uangmu. Ada uang melaporkan aku. Ada enggak Terlalu uang? sombong kan? Terlalu sombong. Lapor kok pakai uang. dikit. Lapor kok pakai uang gimana sih? Kau mau sogok polisi maksudnya? Hah? Kau fitnah lagi polisi kau? Orang melapor itu tidak ada uang, tinggal assalamualaikum Pak, saya mau melaporkan ada orang menghina negara kita. Kok pakai uang sih? Iya. Kau fitnah polisi lagi kau? Kau katakan polisi terima uang gitu? Hah? Lapor dulu, Gitu ya? lapor. Kenapa Iya, kau saya sebut lapor lapor dulu kau. pakai uang? Kenapa kau sebut lapor pakai uang? Hah? Ada uang rupanya melapor aku. Kenapa harus pakai uang? Ada danamu. Karena kenapa harus pakai dana? Ada danamu. Kenapa harus pakai dana kalau melapor? Ada danamu. Kenapa harus pakai dana kalau melapor? Ya harus pakai dana dong. Siapa yang minta dana? Biaya Jangan kau ke di-mute sini. dong, biaya jangan kau ke sana. di-mute. Siapa yang minta dana Kau ketika kan kemudian pemulung kamu cuma. dilaporkan? Hah? Siapa yang minta dana kalau kau dilapor siapa? Biaya Emang mulu ada yang biaya minta dana? melapor kayak mana? Saya tidak perlu ke situ kan? Iya kan? Umat Iya, Islam tak kan ada perlu. juga di Pekanbaru kan? Ongkosmu ke apa? Saya Kau tidak bisa perlu ke jebak. situ kan? Kau Di, pikir kau bisa di Pekanbaru kau itu jebak kan aku? umat Islam mayoritas di sana kan? Ya, Adik saya ada di Polda sana Pekanbaru. Tinggal kau sebut alamatmu di mana. Kan kau yang nantang nih. Jadi tadi kau mengatakan ada duit itu kau singgung polisi kau itu. Iya. Seakan-akan melapor. Ada uang Itu rupanya iya. ongkosmu ke kantor polisi. Diiyakan. Ada ongkosmu. Diiyakan. Oh ternyata lapor dulu, difitnah berarti kau juga siapa nih dulu, kau? aparat. Kau Aduh. fitnah aparat juga nih. Ini Semakin ada parah ini Cuma teman-teman. butuh duit. Semakin parah ini teman-teman. Pemulungnya Negara kau cuma, kita disebut pemulungnya negara kau. Konoha. Negara kita disebut negara Konoha. Bunda, Aparat kita kemudian dibilang dibayar. Nah, bahaya ini wanita ini. Kuasa apa? Bunda, Nah, ada coba. info dia di Sulawesi Tenggara namanya Mas Lina. Puasa-puasa kau. Kena kau. Dia ya Jangan menghina kau. Lina Kena Lento, kau. Lina Leto. Lina Leto namanya di Sulawesi Tenggara. Ada uangmu cuma. Sulawesi Tenggara. Weh. Kopi Wah, di kopi. saya ya, saya. Hei, saya. Kenapa? Saya. Di kopi. Saya. Wah, bahaya ini orang. Di Nggak kopi negara Nah, kau kan sudah kamu hinakan. sudah lihat Kalau rekamannya kau kan? menghina Lihat Bang rekamannya Suma, ya. Itu tidak apa-apa. Lihat rekaman. Ini kau menghina negara dan kau Kau laporlah mengatakan. sekarang. Baru ku tengok dulu kau alamatmu siapa. dong. Alamatmu dong. Pekanbaru. Kau DM saya. Saya Bukan tunggu di kamu. Pekanbaru, Saya Bunda. kirim Dia di alamatku sama Sumatera sekarang. Dia di Sumatera info dari Ya? di Sumatera. Saya kirim alamatku sekarang. Saya kirim semuanya. Tapi kau buka maskermu nanti ya. Iya. Aku tengok dulu kau boleh Kalau atau kita enggak ketemu pasti buka masker lah. Mana mungkin. Bilang aja kepo sama Bang Ya, Zuma mungkin. sok-sok. Sebenarnya lucu aslinya ya. jeleknya kau cuma. Mupeng ya, mupeng. Bukan ya, masalah mupeng lucu, ya sama Bang Zuma ya, saudara. mupeng ya. Masalahnya Lucu. dia menghina negara ini. Menghina negara Iya, ini apa? Emang Hukuman- Konoha itu kena artinya hukuman apa nggak? sih? Coba jelaskan dulu. Konoha itu artinya apa? Cuma, Coba. Ayo. Dia What menghina does it itu mean of penghinaan Konoha? itu. Iya, Konoha Ketika itu dikatakan artinya negara apa? ini Saya aja negara nggak tahu. Konoha Can you hear me? itu Zuma, penghinaan. can you hear me? Eh, Zuma, enggak Can usah you kau hear me, pakai Juma? bahasa What begitu. does it mean? Kau sudah menghina negara ini. Kau Artinya mengatakan Konoha negara itu ini negara apa, Konoha. Suma? Kalau memang Ayo. betul dia menghina, ayo. Ayo. Apa artinya Konoha? Ayo. Iya. Apa sih artinya Konoha? Nah, ya kaulah yang jelaskan. Wah, kok bilang menghina? Jadi berarti kok Ya itu tahu dong penghinaan. artinya. Bagi negara kita itu Konoha itu Hina matamu itu. penghinaan. Matamu itu yang saya Astagfirullahaladzim, hina. ya Allah yang Kau yang melapor aku. karim. Saya tunggu kau. Kalau Siapa kau mau korbannya? dilaporkan alamat lengkapmu. Kau itu bagaikan raja di orang muslim kau. Siapa kau rupanya? Si Yuma kok diajarkan. Ibu ini punya suami semua gak sih nih? Bodoh. Tanya dulu nih. Kok kayak Sadar kalian. baper banget sama Bang Zuma. Kau suka kali kau menghina Kristen kau, budat. Asik. Kaulah bodat. Bodatnya si Juma ini. Kakimu udah melepuh. Udah ditegur kau. Jangan kedua kalinya kau Udah ini ditegur. ada fotonya Bang Zuma dikirim sama kawan di Polda Sumut. Ini dia ada di Pekanbaru sekarang. Namanya Henis. Bukan. Ini Henis Kau lapor Yalalahi. aku sekarang.
Kau lapar Ada ya? fotonya Emang enggak? cuman Tengok dulu emang cuman segimana ngomong foto Konoha kau itu. dalam buku. Nggak ada Ada fotonya. fotonya, coba kita buka fotonya. Ya? Emang kalau Kayak bilang gimana Konoha foto kau itu dalam sudah buku? itu ya, sudah menghujat ya. Ibu dari Sudah Sulawesi menghina Iya, ya. Tenggara. bagi orang itu menghujat. Ibu dari Sudah Sulawesi menghina Tenggara, ya. Bu Marcelina. Ya? Gimana? Ibu dari Ayo. Sulawesi Tenggara. Kenapa dia kabur dia? Tunggu dulu aku tanya Kabur ini dia. semua. Kita Mana bicara fotonya? Ada bagus-bagus nggak? ya. Anda nggak Cuma punya kita fotonya? bicara bagus-bagus lah. Saya itu orangnya enggak suka Temanmu itu tadi juga bagus loh. gak dia bicara? Oh, memang Iya. mulutnya kayak mesin jahit memang. Kencang Ya kali sudah. mulutnya. Itu arti Konoha itu apa sebenarnya? Saya juga enggak tahu. Enggak ada arti urusan. Konoha. Nanti kau minta pertanggungjawaban di negara kita ini. Kenapa kau sebut negara kita ini negara kartun? Aduh, betul. Ya, betul. Bela lah Kau hina nanti. saja. Kau hina saya, kami punya Tuhan, kami tidak marah. Saya hina Kau Tuhanmu kami yang punya mana? agama, kami tidak marah. Saya hinanya di mana? Saya menghina Tuhanmu yang mana? Ya kamu kan selalu pelintir-pelintir. Kami punya Apa agama, yang saya kamu pelintir pelintir? loh, Suma. Apa yang saya pelintir, Ibu? Astaga, coba deh. Itu ayat-ayat yang kamu selalu ngomong Apa? itu di Apa? forum-forum itu nggak ada yang benar. Iya, Yang kamu justru sering kitabmu itu yang menghina Tuhan kami, itu Tuhanmu, kitabmu. mana? Emang ada pernah dibahas Anda punya Tuhan kan enggak? Di kitab kami enggak pernah loh bahas Bukan kamu punya nabi, membahas kamu Tuhan punya Tuhan, enggak saya. pernah. Kalau di STT Nggak STT ada. itu hinaannya terhadap Tuhan saya itu jelas. Bukti kami sudah ada. Di mana? Coba saya coba buka supaya saya bisa baca betul apa ada STT penghinaan. Nias itu yang baru-baru ini terlapor telah menghujat dengan kurikulum Islamologi itu nggak usah kau tidak pura-pura lagi kau nggak tahu. Astaga, Alkitab ada enggak di kitab punya Itu kita sebut punya lagi kitab kau sebut ini lagi bahas kitabmu dengan sebutan Alkitab. Itu penghinaan bagi kami. kitab kami itu loh Suma. Coba kau kalau sebut ada aja betul, Biblika coba sebutkan atau di mana Kabar dalilnya Baik. kalau ada Atau kami Kabar punya Baik. kitab Buku ini, Kabar hina kau Baik. punya nabi, kau punya Allah. Coba ayo. Tunjukkan dong. Coba lah. Harus gentle dong. Jangan cuma bilang-bilang baru nggak ada dalilnya. Coba ayo. Di mana? Saya kasih kamu contoh ya. Iya, Saya coba. kasih kamu contoh. Oke. Iya, di mana? Di dalam. Kita santai ya, kita santai. Saya tuh orang yang enggak suka Iya. main bicara tinggi, enggak suka. Santai aja. Iya. Iya ya. Dinda ini Bang Ardi, assalamualaikum Bang Ardi. Monitor. Dinda Ardi, tolong dibuka penghinaan Kristen ini kepada Tuhan kita. Iya, di mana tuh? Di dalam Di kitab ya, di kitab kami ya, di kitab kami ya. Iya, sabar, Coba. sabar. Iya, Di Guru, dalam gimana? Coba di dalam apa itu? 1 Korintus 1:25 ya atau 1 Korintus 3:19. Saya buka data dulu ya, Guru. Bentar, ambil. Iya. Ini dulu bentar. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 1 nomor 25 atau 1 Korintus 3 nomor 19. Atau kalau mau yang ini aja deh. Yang di Filipi 2 nomor 6 coba. Filipi 2 nomor 6. Baik, Guru. Filipi 2 nomor 6. Nah, ini udah. Ibu Lina Leto, kalau bisa di mute dulu ya, biar nanti kalau sudah ditunjukin baru komentar. Oke. Saya enggak bicara kok, biar enggak usah di-mute. Saya enggak akan bicara. Oke. Bang Effendi Kristen ya, Bang Effendi ya, sama Bang Satur ya. Iya, saya Laskar Kristus, Juma juga tahu kok. Baik, silakan di mute dulu Bang. Bang Satur Kristen juga. Filipi 2 nomor 6 nomor 7 coba. Siap, Guru. Bentar, aku pakai jaringanku sendiri. Oke. Wifi ini gak bisa, kenapa, Pak? Aku pakai jaringanku sendiri. Filipi 2 ayat berapa? Filipi 2 6 dan ayat 7. 6 sampai 7. Saya baca ya supaya kalian ngerti karena ini kan saya punya kitab kan. Takutnya nanti dipelintir ya. Saya baca. Yang walaupun ini ayatnya ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, terus di mana tuh? 7 lagi. Coba 7 nomor lagi. 7-nya coba iya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus di mana pelintirnya? Di mana itunya? Allah di situ bahasa aslinya apa? Theos. Iya. Theos bahasa Indonesianya apa? Dewa. Nah, terus kenapa kau sebut Tuhanku di situ?
Kenapa harus ada Allah di situ? Kenapa nggak dewa? Tunggu dulu, kalian sebut Allah. Dalam Ya, terus? kamu sering sebut Allah. Ya, Perasaanku terus? kalian kan selalu bilangnya Allah, bukan Allah. Nah, terus dari Iya kan? mana kamu ambil kata Allah itu? Apanya? Kitab Dari mana ini, kamu? ini Dari semua. mana kamu Iya. ambil kata Allah yang adalah Allah tapi kalian sembunyikan dengan membacanya Allah? Dari mana kamu ambil itu? Lagi pula Allah mu Allah suitemu malah kami beda cuma. Saya tidak tanya itu, saya tanya dari mana kamu curi kata Allah ini dari mana? Kami tidak pernah mencuri cuma. Lalu dari mana kau ambil? Dulu itu belum lahir agamamu, itu udah ada. Dari mana kamu ambil kata Allah? Diambil itu udah ada sebelum. Dari mana kamu curi kata Allah ini dari mana? Ada kata dicuri, kau belum lahir. Lalu dari mana kamu ambil? Dari mana kamu ambil? Terserah kami mau ngambil dari mana itu. Nah, itulah kau pencuri. Nah, itu kau mengaku kan? Kau mengaku. Artinya kau sudah mengakui. Santai. Artinya kau sudah mengakui. Kamu yang santai, kamu yang santai, kamu yang santai. Kamu jujur jawab. Dengar dulu. Kamu jawab dengan jujur dari mana kamu ambil kata Allah? Enggak Ya, ada Allah itu enggak ini ada. sudah ada loh, Alkitab kami ini sudah ada sejak kalian agama kalian itu belum ada. Ini sudah ada. Dalam loh. bahasa Ini apa? sudah Dalam ada. bahasa apa kitabmu lebih dulu dari Islam? Mau bahasa Dari apa? bahasa Allah apa? sudah ada. Kata Dari Allah bahasa sudah ada. apa? Bukan Allah. Sebelum Bukan Allah, Islam beda. datang, kitabmu Beda bahasa Allah. apa? Allah. Ini kami sudah pelajari Allah dari dulu kala kami sudah pelajari. Dari sejak sudah kapan? kata Dari Allah sejak di kapan sini. ada kitabmu menggunakan bahasa Allah itu sejak kapan? Tahun berapa mulai menggunakan kata Allah? Ya sejak ada Alkitab ini sudah ada kata Allah. Iya Sudah kapan? ada. Kapan? Abad keberapa? Abad keberapa? Sebelum Nabi Muhammad enggak ada. Sebelum Nabi Muhammad belum ada, kitabmu sudah ada, betul. Sudah ada. Apakah ada kata Allah di situ? Ya Allah ada dong. Coba kau tunjukkan kepada saya. Sebelum Nabi Muhammad, kitabmu sudah menggunakan kata Allah. Silakan. Ini kitab sudah ada cuma dari dulu tidak pernah diganti-ganti kata Allah tetap Allah dari dulu kala dari pertama Kitabmu diciptakan, sebelum Alkitab diterjemahkan ini ke sudah dalam ada. bahasa Indonesia, itu bahasa apa? Ya bahasa Indonesia ini kan memang kita pelajari Sebelum bahasa bahasa Indonesia, dia awalnya bahasa apa? Saya percaya Yesus karena dari Indonesia Saya bukan tidak dari tanya Arab, percaya bukan dari atau Yunani. tidak. Yang saya Maaf ya. tanya, sebelum menggunakan bahasa Indonesia, kitabmu menggunakan bahasa apa? Oh saya tidak tahu yang jelas Alkitab saya sudah ada. Nah, itulah Alkitab kalau saya sudah pembohong, ada. itulah kalau pengikut Kristus palsu begitu, suka berbohong. Kau Kenapa saya tahu, berbohong? kau Lah, tahu, sebelum kitabmu bahasa Indonesia itu bahasa Belanda, tuyul. Oh, saya tidak pernah tahu itu, saudara. Oh gitu, Daripada- berarti menurutmu Yesus itu bahasa Indonesia dia, gitu. Oh iya, Yesus kan saya sudah pelajari bahwa dia memang dari dulu sudah kata Yesus. Allah juga dari dulu sudah Yesus kata maksudku Allah. Yesus ketika kemudian penulis-penulisnya menulis tentang Yesus, Paulus itu menggunakan bahasa Indonesia gitu maksudnya. Yang jelas Suma, saya percaya Yesus itu sejak Saya tidak dahulu kala tanya sudah kata kepercayaanmu, Yesus. tuyul. Sudah kata Tukang Allah. tahayul. Saya Daripada tidak tanya itu. Yang saya tanya, Paulus menulis suratnya pertama kali dalam bahasa apa? aduh kamu tuh gimana ya? Saya penipu. tanya juga kamu. Kamu tuh Penipu. bahasa kamu saja pakai bahasa Arab kan? Quranmu saja pakai bahasa Arab kan? Quran katakan. Quranmu saja pakai bahasa Arab kan? Hal Itu kan? unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah kamu kuberitakan kepada siapa setan itu berkumpul? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Setan itu bersama dengan para pendusta-pendusta. Ya, Kutanya dan- kau lagi sekali lagi. Wahai pendusta, aku tanya lagi samamu. Paulus menulis suratnya dalam bahasa apa? Ya bahasa dia. Kan Paulus Apa itu? bahasa dia. Apa itu bahasa dia itu maksudnya bahasa apa? Paulus itu dari mana? Ya dari sana. Ya, saya terus? tidak tanya itu. Saya tanya Paulus menulis kitabnya pertama kali surat-suratnya ini dalam bahasa apa? Saya tidak perlu Bahasa tahu Arab. itu Suma. Saya tidak perlu tahu itu. Yang jelas saya Dasar punya kitab pembohong. Alkitab ini sudah Dasar ada. penipu. Oh saya tidak penipu Suma. Nah, sekarang saya tanya kau, Paulus menulis suratnya dalam bahasa apa? Kenapa Yunani. kau terlalu sibuk dengan Paulus Suma? Kenapa Nenekmu kau ada apa kiper dengan supaya Paulus? ketahuan Kenapa kau bahwa terlalu kau aktif itu dengan menghina Paulus? Tuhan saya Kenapa dengan kau terlalu mencuri kata aktif Allah Paulus? dan menyimpannya di dalam bukumu. Buku dari barat yang dibawa Belanda itu di dalamnya waktu Belanda bawa belum ada kata Allah.
Begitu masuk ke Indonesia, diam dulu kau Effendi, diam. Begitu Belanda masuk ke Indonesia sebagai penjajah, dia merampok kata Allah. Paham? Merampok kata Allah, lalu kalian sembunyikan dengan bacaan Allah. Supaya tidak ketahuan bahwa kau mencuri Tuhannya umat Islam masuk ke dalam kitabmu. Paham kau? Kitabmu pertama kali menggunakan kata Theos. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa, bukan Allah. Paham kau ibu? Mudah-mudahan kau paham supaya kau berhenti menjadi pengikut pendusta. Wih, peluka, sadar mau kau? Bajingan, sadar mau kau? Jangan sok suci kau. Sadari kau itu bahwa kitabmu pun itu sudah tidak beres. Mengambil nama Tuhannya umat Islam lalu menempatkannya pada tempat yang menghinakan Tuhannya umat Islam. Coba kau baca itu kitabmu. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Allah mengosongkan dirinya dan Allah mengambil rupa hamba dan Allah menjadi manusia, tuyul. Padahal itu dewa. Yang benar adalah walaupun dalam rupa dewa, tidak menganggap kesetaraan dengan dewa itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dewa itu mengosongkan Lu curi di mana kata dewa? Tidak ada kata dewa di dalam kami punya Alkitab, tidak ada dewa. Mengambil Di rupa Alkitab kami seorang tidak ada hamba. dewa. Dewa Dan semua tidak ada dewa dewa. Kau tuh suka tambah-tambahi. Saya mau buktikan samamu, kata-kata. Dinda Ardiansa, bisa kita buktikan kalau dia penyembah dewa? Ya, Bisa buka Kasihan kamera? kau semua, kasihan Bisa kau. buka kamera? Oke. Siap. Mana coba kalau ada kata dewa ya, coba awas kalau tidak ada kata dewa, awas. Saya mau Kalau ada lihat. gimana? Kalau ada gimana? Ya coba lihat kata dewa. Jangan sampai Anda pelintir itu kata-kata. Ingat, jangan sampai Anda pelintir. Coba buktikan. Oke. Siap Guru. Orang bilang Siap. Allah, dia bilang Allah. Siap Guru. Aku dicuri, padahal kita duluan lahir. Gimana sih lu? Allahu Akbar. Tuhan nih. Sabar, saya buka ya Guru ya. Iya. Coba mana? Coba Allah, dewa itu mana kata dewa? Ya, Awas kita- kalau selain kita cek. pengertiannya ya, awas kalau lain pengertiannya. Sabar. Ibu Perindo, diam dulu. Sabar ya. Iya. Ya santai aja. Ini Theos kan menggunakan kata Theos kan, betul kan? Ngapain Anarki and Anda pergi Hologos. cari bahasa orang? Sabar. Saya bilang bahasa Sabar ini dulu. sekarang ini Alkitab. Nah, mulai Bukan Guru itu bahasa negara orang itu ngapain? Sabar dulu. Sabar dulu. Original teks, sabar dulu Bu. Original teks Ya, coba. Anda yang ditulis oleh yang ditulis oleh Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu menggunakan bahasa Yunani ya. Bahasa Yunaninya mereka gunakan anarki and hologos, kai hologos and prostanteon, kai theos and hologos. Menggunakan kata theos. Theos dalam bahasa Yunani kuno berarti Tuhan atau dewa tuh, dewa. Main jeret. Ayo. Kaku lidahmu. Ayo. Lanjut Guru dah. Kalau nggak salah Bang Ardi ada satu data lagi tuh di KPR 1114 itu. Bang Ardi. Udah cukup itu, udah kaku lidahnya. Lanjut Terus Guru dah. maksudnya gini, tunggu dulu, saya bicara ya. Masa kalian terus dong? Kasih kesempatan dong kita bicara juga. Gimana sih? Nah, terus tahu enggak kata dewa itu apa? Coba dong, artinya dewa itu apa? Penguasa kan? Penguasa yang Ya udah. disembah. Ya pakai itu Apa aja, bedanya nggak kalau apa-apa. presiden? Apa bedanya kalau Iya, raja? pakai itu apa aja, Bu. bedanya kalau Jangan raja, pakai- seorang raja, seorang pemimpin? Itu Dewa itu ini loh Bu, artinya, jangan dewa kalian ini loh, pelintir-pelintir. ini loh dewa ya. Dewa adalah roh halus yang dianggap atau dipercayai sebagai penguasa alam dan Ya. betul, roh halus Ingat kan? penguasa kan? Roh halus ya. Roh halus ya. Penguasa. Roh halus. Jadi apa bedanya? Nah, Apa bedanya contohnya dengan ini, presiden, contohnya seorang ini. presiden? Contohnya Apa bedanya ini, dia seorang- Batara contoh, sabar Bu, sabar. Contohnya ya, Batara Surya ialah dewa matahari. Nah, ini roh halus Bu, dewa itu. Roh halus. Ya. Roh Nah, halus. Tunggu dulu, yang kalian Apakah Allah itu roh halus? yang kalian Bukan. permasalahkan ini apa sih? Kamu mengambil kata Allah lalu membacanya dengan Allah. Allah. Kau bilang Allah saja itu sudah ketawa aku semua. Beda banget Allah dengan Allah.
Tulisannya Nah, juga kamu ambil beda, kata Allah Ima, dari mana? beda. Kamu Beda, ambil kata Sumam. Allah itu Tulisannya dari juga mana? beda. Kamu ambil kata Allah itu dari mana? Sudah saya jelaskan tadi kan. Apa? Saya waktu lahir dari pertama nenek moyang saya itu. Kapan kau ini lahir? Alkitabku Kapan kau sudah lahir? ada dan Kapan tulisannya kau lahir? Allah. Kapan kau Saya lahir? tidak pernah belajar Kapan kau kitab lahir? orang lain. Kapan Saya tidak kau pernah belajar kitab lahir? orang lain loh. Tidak pernah pakai bahasa Islam orang lain. Saya Al-Qur'annya tidak pernah sudah pakai bahasa. ada 1400 tahun. Usia Al-Qur'an 1400 tahun. Di situ ada kata Allah. Kita pun masuk ke Indonesia menggunakan kata Theos. Ada juga yang God. God dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan. Theos bisa diartikan dewa. Tidak ada Allah, Bu. Allah itu sumber satu-satunya hanya dari Al-Quran. Gitu, Bu. Kalau Anda mengatakan sejak saya lahir, Ibu lahir kapan? Usia Ibu sekarang kan baru 700 tahun. Sedangkan Al-Quran saya 1400 tahun. Al-Quran saya lebih dulu menggunakan kata Allah. Tetapi ketika masuk ke Indonesia dilatinkan terjemahan Allah itu dengan A-L-L-A-H. Maka kau baca Allah supaya tidak ketahuan itu Tuhannya Islam. Begitu, Bu. Sadarlah, Ibu. Percuma rambut Anda putih, Bu. Kalau hati Anda hitam. Percuma. Iya kan ya? Ya. Jadi ketika Ibu bertanya apa yang menghina di dalam Bible terhadap Islam? Tuhan kami Allah dianggap menjadi manusia, mati digantung. Itu kami nggak terima, itu penghinaan, Ibu. Loh, kenapa kau yang sewot? Tuhan kami kok kau yang tidak terima? Kau tidak percaya dia, kenapa kau yang sewot? Karena mau enggak? Lucu deh kamu. Mau Tuhan kami itu loh, cuma kenapa kau yang keberatan? Karena kau pakai nama Tuhanku, Ibu. Astaga, mana Tuhan Yesus? Oh, kau punya Tuhan Yesus ya? Astaga, Nama puji Tuhan, Tuhanku haleluya. kamu Terima pakai, kasih, wahai Suma, aku penyesat, percaya Tuhan pembohong, Yesus. penipu. Wahai penipu, penyesat. Bukan begitu caranya. Nama Tuhanku kau ambil masuk ke dalam Bibelmu. Itu yang kuprotes, bukan Yesusmu yang digantung itu yang kutuhankan, Bahlul. Jangan kau jadi Paulus sekali di sini, ya. Santai aja kau. Izin Bang Juma, boleh bertanya satu hal? Izin Bang Saya Juma. Jangan dipotong, Bang. Saya jangan dipotong hanya dulu, Bang. mengatakan sama Jangan dong di-mute. Kenapa sih? Kenapa kamu tuh mute-mute? agama Kristen mengambil nama Tuhannya umat Islam masuk ke dalam Bibelnya, Oke, lalu siapa nama membacanya, Tuhannya? Sebutkan. Oke, siapa lalu menyebutnya dengan sembarangan demi untuk menyembunyikan identitas Tuhan kami masuk ke dalam kitabmu, kan gitu. Ya. Oke, sebutkan nama. Nah, kalau kau mengatakan bahwa itu bukan Tuhan kami, yang kau ambil dengan sebutan Allah, tolong tunjukkan kepada kami umat Islam Indonesia, dari mana Bible Kristen ini mengambil kata Allah. Silakan. Juma Allah itu bukan nama Juma. Izin Itu teman-teman hakikat Kristen, Juma. izin ya. teman-teman Kristen, sebentar, satu-satu teman-teman Kristen. Ini 3 orang Kristen, jangan macam Kristen kalian. Coba satu-satu ngomong, satu-satu, jangan kayak Kristen. Saya kasih peringatan ya, teman-teman Kristen ya, Mr. Media dan juga Satur ini ya. Di sini Komal Islam kita diskusi santai aja ya kan. Satu orang lawan satu orang, kita nggak akan masuk ya kan. Halo? Tolong jangan dipotong dulu, dengerin dulu, sabar Bu ya. Tolong jangan dipotong dulu ketika Bang Zuma atau gurunda kami lagi bernarasi dengan teman Kristen yang lain. Jangan dipotong. Kalau sampai kau memotong, saya lempar kau ke neraka untuk bertemu dengan Hellboy ya. Oke? Paham? Lanjut gurunda. Paham, Paman. Ya, itu pertanyaan saya. Dari mana Bible Kristen mengambil kata Allah ini? Kalau itu tidak merujuk kepada Tuhannya Islam. Silakan. Baik, Bunda Maslina dulu, silakan Bunda. Kata Allah Suma, oke Les, jangan dipotong-potong ya. Kau ngomong kita tidak potong loh. Harus adil. Kata Allah ini dari kejadian pertama itu Suma, itu sudah ada di situ. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan Oke, Anda cukup, juga termasuk Anda. Cukup. Bunda, yang lain lagi. Yang kau baca itu kitab Kejadian bahasa Indonesia, Bu. Yang saya tanya justru itu. Dari mana kitab Kejadian mengambil kata Allah? Itu yang Anda jawab.
Jangan lagi nanti lari lagi ke Yesaya kau. Kutanya lagi Yesaya, lari lagi kau Samuel. Yang saya tanya, dari mana kitabnya Kristen yang dibawa Belanda penjajah masuk Nusantara ini menggunakan kata Allah? Dari mana dia mengambil kata Allah? Itu loh pertanyaan saya. Silakan. Baik, saya kasih kesempatan Bang Satur lagi. Silakan Bang Satur ngomong. Dibuka mute-nya. Silakan Bang Satur. Kata Allah itu bukan nama Bang Juma. Itu hakikat. Saya tidak tanya itu nama atau bukan, yang saya tanya dari mana Kristen mengambil kata Allah. Kalau kamu nggak setuju kata-kata itu, kita sebut Tuhan Yesus aja di mana. Nah, nggak perdebatan. berarti gitu betul nggak? Berarti betul kalian mengambil kata Allah dari Al-Quran kan? Berarti yang kalian hinakan selama ini nggak Tuhan sudi. kami, kan? Kita nggak sudi Pak Juma. Nenekmu kiper nggak sudi, buktinya sudah ada di Bibelmu tuyul. Enak kali kau ngomong. Tapi bukan kau Tuhan sudah menelan, kamu sudah menelan hasil curian, kau ngatain kami tak sudi gitu. Enak kali kau Kamu ngomong. kayak ibu-ibu gimana sih? Yang bagus. Kamu yang damai. kayak tungo. Kau yang kayak tungo. Tahu kau tungo? Ya. Hah? Kuman kau, sama Terserah. kau. Saya katakan samamu, dari mana Kristen mengambil kata Allah? Kalau Kristen dari Allah. ternyata mengambil dari Al-Quran, berarti yang kau hinakan menjadi Al-Quran manusia. itu kan baru datang. Ngapain? Aneh kamu tuh. Berarti yang kau hinakan menjadi Al-Quran itu kan manusia. baru datang. Ngapain? Waduh, kenapa ini? Ada pembatasan tadi teman-teman. Enggak rungkat, enggak. Ada pembatasan tadi, tiba-tiba dibatasi live. Parah. Iya, pelanggaran, kena pelanggaran. Izin Gurunda, Bang Zuma, saya ganti akun ya Bang Zuma ya. Kita ganti akun. Ini ada pelanggaran, nggak bisa naik Bang Ardi. Ini dibatasi akses multigestnya. Dibatasi akses multigestnya. Saya ganti akun. Di Fandi Ahmad 04 ya teman-teman ya. Saya ganti akun, izin. Ini nggak bisa naik, akses multigestnya kena pembatasan. Saya tutup. Gimana paket habis? Enggak. Ntar saya cek dulu ya. Enggak, cuman ini akses multigestnya kena pembatasan. Akses multigest dibatasi teman-teman. Dibatasi aksesnya. Saya pindah saja ya 04 ya.